Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Matematika itu Menyenangkan. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang persamaan lingkaran. Tetapi pada hari ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang titik, garis, dan lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan titik, garis, dan lingkaran? Nah, kita akan mempelajari bagaimanakah hubungan titik terhadap lingkaran maupun hubungan garis terhadap sebuah lingkaran. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang titik, garis, dan lingkaran. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hubungan titik dan lingkaran. Posisi suatu titik terhadap sebuah lingkaran dapat ditinjau secara geometri, yaitu titik itu bisa terletak di dalam lingkaran, atau titik itu berada pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, saya berikan gambar sebagai berikut. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada titik P, yang dimana titik P itu adalah H dan K, dan dia itu adalah berada di dalam sebuah lingkaran. Nah, jika kita mengingat tentang persamaan sebuah lingkaran yang berpusat di titik A, B, maka untuk melihat apakah titik itu berada di dalam, berada pada, ataupun berada di luar lingkaran, kita hanya mensubstitusikan saja. Nah, kita perhatikan di sini bahwa titik H dan K kita substitusikan ke persamaan, yaitu adalah H min A kuadrat tambah K min B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat dari jari-jarinya. Bisa ya? Jadi kita perhatikan di sini ada sebuah ini jari-jari, padahal titik pusat titik P itu lebih pendek ataupun lebih kecil daripada panjang jari-jari. Dan yang kedua itu ialah ketika titik itu berada pada lingkaran. Berada pada lingkaran, kita perhatikan titik P. Nah, kita substitusikan. Maka ketika kita substitusikan nilai titik P ini terhadap persamaan lingkaran, maka menjadi H min A kuadrat tambah K min B kuadrat. Nilainya ini atau hasilnya ini akan sama dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini ada jari-jari, kita hubungkan titik A ke titik P. Maka itu juga sama dengan panjang jari-jari. Maka titik tersebut berada pada lingkaran. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kalau titik itu berada pada atau di luar lingkaran? Nah, kita substitusikan lagi titik P ini terhadap persamaan lingkaran, maka menjadi H min A kuadrat tambah K min B kuadrat. Hasilnya akan lebih besar dari jari-jari kuadrat. Ini adalah jari-jari, maka garis atau panjang garis A ke P maka akan lebih besar dari panjang jari-jari. Otomatis titik itu berada di luar lingkaran. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan sebuah contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai persamaan X min 4 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 36. Kita diminta menyelidiki posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran. Jika titik yang pertama itu adalah titik A 2,1, titik B min 2,5, titik C min 1,1. Maka untuk menyelesaikannya, titik A tadi, di mana titik A itu adalah 2,1, maka kita ganti nilai X dengan Y, yaitu 2,1. Ketika kita substitusikan nilainya, X menjadi 2, Y menjadi 1, maka menjadi 2 min 4 kuadrat tambah 1 min 5 kuadrat, maka hasilnya adalah 20. Nah, kita melakukan perbandingan dengan panjang jari-jari kuadratnya. 20 dengan 36 itu adalah lebih kecil dari jari-jari kuadrat. Nah, sekarang kalau lebih kecil, apakah titik itu berada di luar lingkaran, di dalam lingkaran, atau pada lingkaran? Maka titik A itu berada di dalam lingkaran karena lebih kecil dari jari-jari kuadrat. Tadi soal yang kedua adalah titik B, yaitu adalah min 2,5. Nah, kita substitusikan lagi ke persamaan lingkaran ini. Kita ganti X dengan Y-nya, X menjadi min 2, Y-nya dengan 5. Maka menjadi min 2 kurang 4 kuadrat ditambah 5 min 5 kuadrat sama dengan 36. Hasilnya ada 36. Kita melakukan perbandingan dengan jari-jari kuadratnya lagi. 36 dengan 36 itu adalah sama dengan.
Kalau sama dengan bagaimana? Maka titik B itu berada pada lingkaran. Dan yang terakhir tadi titik C yang koordinatnya adalah min 1,1. Maka nilai X-nya adalah min 1, nilai Y-nya adalah 1. Kita substitusikan, maka menjadi min 1 dikurang 4 kuadrat tambah 1 min 5 kuadrat sama dengan 41. Kita melakukan perbandingan lagi, 41 dengan 36. 41 dengan 36 adalah lebih besar. Maka titik C ini berada di luar lingkaran. Seperti itu ya, sangat mudah untuk menentukan posisi titik terhadap lingkaran karena kita hanya mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan lingkaran. Nah, apakah dia di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Topik berikutnya, kita akan mempelajari tentang hubungan garis dan lingkaran. Sebuah garis terhadap lingkaran ini dapat berpotongan, bersinggungan, ataupun tidak berpotongan atau tidak bersinggungan dengan sebuah lingkaran. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan gambar berikut, posisi garis terhadap lingkaran. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah menyatakan bahwa garis G memotong lingkaran di dua titik. Maka dikatakan adalah garis tersebut adalah memotong lingkaran di dua titik yang berlainan, yaitu adalah titik A dengan titik B. Oke ya. Gambar yang kedua menjelaskan bahwa sebuah garis menyinggung sebuah lingkaran. Ketika dia menyinggung itu, dia itu hanya memiliki satu titik potong. Maka dikenal atau kita sebut dengan menyinggung. Maka garis tersebut adalah bersinggungan dengan lingkaran. Gambar yang ketiga, kita perhatikan garis, hubungan garis atau posisi garis ini terhadap lingkaran. Garis ini, garis G tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran ini. Maka kita kenal bahwa garis G tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Jadi inilah posisi garis terhadap sebuah lingkaran. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk mengetahui apakah garis tersebut memotong, menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung lingkaran? Maka kita meninjaunya dengan nilai diskriminan. Nilai diskriminan kita sudah pelajari ya pada kelas sebelumnya. Nah, untuk mengetahui bahwa lingkaran itu, garis itu memotong lingkaran atau tidak memotong atau hanya bersinggungan, kita tinjau. Ketika nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan maka garis tersebut berpotongan dengan lingkaran, berpotongan di dua titik yang berlainan. Sedangkan kalau nilai diskriminan itu sama dengan 0, maka garis tersebut menyinggung tepat hanya satu titik terhadap lingkaran tersebut. Ya, kalau nilai diskriminan sama dengan 0, maka dia itu bersinggungan. Kalau nilai diskriminan lebih besar, maaf di sini harusnya lebih kecil ya, maaf, ini harusnya lebih kecil, typo ya, lebih kecil dari 0, maka garis tersebut tidak berpotongan maupun tidak menyinggungan, bersinggungan dengan lingkaran. Ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 0. Nah, jadi kalau dia lebih besar maka berpotongan sama dengan bersinggungan. Kalau dia diskriminan lebih kecil dari 0, tidak berpotongan maupun menyinggung lingkaran tersebut. Untuk lebih kita memahaminya, kita harus perhatikan atau saya berikan sebuah contoh. Contoh yang kedua. Kita diminta untuk menyelidiki hubungan garis Y sama dengan 3X tambah 2 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min Y tambah 1 sama dengan 0. Artinya ini adalah apakah garis Y ini memotong lingkaran ini atau menyinggung atau bahkan tidak memotong maupun tidak menyinggung. Oke ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba selesaikan. Nah, untuk lebih mudahnya itu ialah kita cukup mensubstitusikan garis Y sama dengan 3X tambah 2 ini ke persamaan lingkaran. Maka Y-nya ini kita ganti menjadi 3X tambah 2. Nah, kita substitusikan maka menjadi X kuadrat tambah 3X tambah 2 kuadrat tambah 4X dikurang 3X tambah 2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita jabarkan 3X tambah 2 kuadrat ini. Maka menjadi X kuadrat tambah 9X kuadrat tambah 12X tambah 4
ditambah 4x dikurang 3x min 2 tambah 1 sama dengan 0. Maka kita perhatikan variabel yang sama x kuadrat dengan x, maka menjadi 10x kuadrat tambah 13x tambah 3 sama dengan 0. Setelah itu, kita tinjau dari nilai diskriminannya. Maka nilai diskriminan itu kan b kuadrat kurang 4ac. Ya, kita perhatikan 4ac. Maka b-nya adalah 13, a-nya adalah 10, c-nya adalah 3. Maka menjadi 13 kuadrat dikurang 4 kali 10 kali 3, maka menjadi 169 dikurang 120 sama dengan 49. Nah, diskriminannya adalah 49. Apakah 49 ini lebih besar dari 0, sama dengan 0, ataupun lebih kecil 0? Nah, kita tahu bahwa nilai 49 ini adalah lebih besar dari 0, maka garis 3x tambah 2 ini berpotongan dengan lingkaran. Mudah ya, kita cukup hanya mensubstitusikan. Saya berikan lagi contoh soal yang ketiga. Diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x tambah 3y tambah 5 sama dengan 0 dan sebuah garis, yaitu y sama dengan mx. Kita diminta menentukan nilai m-nya agar garis tersebut berpotongan dengan lingkaran, atau garis tersebut bersinggungan dengan lingkaran, atau bahkan garis tersebut tidak berpotongan maupun tidak menyinggung lingkaran tersebut. Sebaliknya dari pertanyaan sebelumnya ya, kalau tadi kita diminta posisi garis tersebut terhadap lingkaran. Sekarang menentukan nilai yang ada di sini, garis y sama dengan mx. M-nya itu adalah variabel, jadi ada dua variabel, kita diminta menentukan nilai m ini. Nah, hal yang serupa untuk membahas atau menyelesaikannya ialah kita pertama sekali kita substitusikan persamaan garis y sama dengan mx ke dalam persamaan lingkaran. Ya. Kita substitusikan, maka menjadi x kuadrat ditambah mx kuadrat tambah 4x tambah 3mx tambah 5 sama dengan 0. Maka kita jabarkan lagi, maka x kuadrat tambah m kuadrat x kuadrat tambah 4 tambah 3mx. Ini adalah sama-sama variabel x ya, tambah 5. Maka hal yang serupa juga ini sama-sama x kuadrat, maka kita keluarkan x kuadratnya. Maka 1 tambah m kuadrat x kuadrat tambah 4 tambah 3mx tambah 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Maka kita tinjau dari nilai diskriminannya. Maka diskriminan sama dengan 4 tambah 3m kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah m kuadrat kali 5. Maka kita jabarkan lagi. Maka kita menemukan hasilnya ialah ini harusnya, maaf ya, ini adalah 16 ya. Nanti hasil akhirnya adalah min 11m kuadrat tambah 24m dikurang 4. Maka kita keluarkan minusnya, maka 11m kuadrat dikurang 24m tambah 4 sama dengan min 11m kurang 2 kali m min 2. Kita faktorin ya. Ini adalah pemfaktoran. Jadi yang kita lakukan ini adalah pemfaktoran. Maka setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Bagaimana kalau garis tersebut berpotongan dengan lingkaran? Maka syaratnya tadi adalah nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0. Ya, tadi kita sudah lihat nilai diskriminannya itu adalah sudah kita faktorkan min 11m dikurang 2 kali m min 2. Agar negatif ini hilang, cara mudahnya adalah dikali negatif maka tandanya berubah. Tadinya lebih besar maka berubah menjadi lebih kecil. Oke ya. Kalau kita menggunakan di garis bilangan, maka di sini ada 2/11, di sini ada 2. Oke ya, dia lebih kecil. Maka ketika kita sini 2/11, sedangkan di sini adalah 2, maka kita ambil setelah 2 adalah 3. Maka 3 disubstitusikan M-nya menjadi 3. Maka ini adalah plus. Maka plus kali plus ini plus. Di antara ini kita ambil 1. Maka ketika 1 ini plus, ini min, maka ini min. Kita ambil 0, maka min, maka ini adalah plus. Yang kita butuhkan adalah bernilai negatif. Maka hanya ini. Oke ya.
Maka jawabannya adalah M lebih besar dari 2/11 atau M lebih kecil dari 2 jika dia berpotongan. Yang kedua, bagaimana kalau dia bersinggungan? Maka nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Kita sudah lihat di sini, maka otomatis nilainya hanya sama dengan ya. Kita tidak perlu garis bilangan. Maka kita temukan M-nya adalah 2/11 atau M sama dengan 2. Yang ketiga, bagaimana kalau garis tersebut tidak berpotongan maupun menyinggung lingkaran? Nah, dia itu adalah diskriminan kecil dari 0. Nah, karena tadi ini negatif, maka dikalikan negatif harusnya lebih kecil, maka menjadi lebih besar. Lebih besar dari 0 itu artinya adalah positif. Kalau kita gunakan garis bilangan yang untuk menjawab pertanyaan yang A, ya, maka kita berlaku juga ya yang A, maka kita butuhkan yang bernilai plus. Maka jawabannya adalah M lebih kecil dari 2/11 atau M lebih besar dari 2. Mudah ya? Sangat mudah, jadi materi ini cukup mudah untuk dipahami. Nah, dan ini juga sudah dipelajari pada topik pertidaksamaan kuadrat ataupun fungsi kuadrat ya. Oke, supaya lebih mahir lagi, saya berikan kepada teman-teman soal latihan untuk mencoba mengerjakan dimanapun teman-teman berada. Saya berikan soal latihan, ada 3 soal. Jadi soal ini akan membuat teman-teman lebih menguasai konsepnya, bahkan bisa lebih mengkritiki lagi, lebih kritis untuk menyelesaikan soal-soal tentang kedudukan titik terhadap lingkaran maupun kedudukan garis terhadap sebuah lingkaran. Demikian penjelasan saya. Jangan lupa teman-teman untuk men-share video ini supaya lebih banyak orang di luar sana yang lebih paham, lebih menyenangi matematika, karena memang benar matematika itu sangat menyenangkan. Jangan lupa juga untuk men-subscribe, men-follow ya, atau men-share, akan komen. Kalau ada ingin pertanyaan silahkan komen di channel YouTube saya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Bye bye.